Satu, dua, tiga, empat. BNT Podcast Again. Kang Jang, dengar-dengar dulu tuh pernah di... Satu, dua, tiga, close again. Oke, semuanya balik lagi di podcast BNT Channel 1 dengan saya presenter si Septian Celik, kulit ekonomis, kulit hitam manis dan hidung Sawo tidak matang, ekonomis. sawo Oh, matang. sama matang lah. Ini bintang tamunya udah main nimbrung-nimbrung aja. Jadi langsung saja ini kita kedatangan salah satu surveyor yang sudah berpengalaman ya, yang sudah berpuluh-puluh tahun, sudah keliling Indonesia mungkin. Udah keliling Indonesia tapi belum nikah-nikah. Nah, kita langsung saja sambut yaitu Mang Jajang atau Kang Jajang. Tepuk tangan untuk saya. Terima kasih banyak, terima kasih. Oke, Kang Jajang, kumaha ada Mang Kang Jang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sekarang kesibukannya apa ini Kang Jang? Sekarang kesibukannya banyak di segi marketing sekarang. Marketing Iya. ya. Karena mungkin sudah beda zamannya mungkin ya. Beda ya. Kalau dulu kan zamannya lebih zaman-zaman jiwa mudanya itu lebih senang berkelana gitu kan. Kalau sekarang lebih ke agak marketing untuk mencari pendamping sebenarnya. Iya. Gitu. Oke, jadi saya dengar Kang Jajang tuh udah dari tahun berapa jadi surveyor itu? Keluar sekolah itu 2009, mulai formalnya itu bekerja itu di tahun 2012 kalau nggak salah. 2012 2013 lah. 2013. Iya. Tapi saya dengar ini sekarang udah jarang udah ngambil kuliah ya. Ya, ngambil kuliah betul. Oke. Nah, sebelum kita bahas kuliah itu, nah ini itu memang jurusannya asalnya lulusan SMA atau SMK Mang Jang? Kalau sebelumnya kalau basicnya nggak ada basic kalau di dunia pengukuran. Tadinya itu kalau untuk basicnya itu kan SMA saya itu. Oh, SMA. Iya. Nah itu gimana ya ceritanya bisa jadi surveyor itu? Takdir lah mungkin ya. Takdir. Iya, takdir ya. Takdir. Karena kan ada saudara juga gitu kan, dia udah udah berkesimpung di dunia pengukuran, jadi karena mungkin butuh pekerjaan juga, kebetulan beliau juga butuh pekerja juga, jadi saya ikut bareng gitu. Makin kesini belajar, alhamdulillah bisa. Alhamdulillah bisa ya. Proyek pertama itu di mana? Pertama itu kalau nggak salah di Kalimantan, itu di daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kutai Kartanegara itu ngerjain Iya. apa itu? Itu ngerjain rencana buat dermaga kalau nggak salah. Jadi buat sandar tongkang, kan di sana banyak perusahaan batubara, jadi buat sandar bawa bongkar muat si batu baranya itu harus ada buat sandarnya dermaga gitu. Nah, kita sebagai perencanaannya dipercaya di sana untuk terjun langsung pengukurannya begitu. Oh gitu. Nah, kalau surveyor itu setahu saya ya, itu tuh kayak ibaratkan tuh kalau disebut TNI bukan, betul nggak? Tapi betul. Memang rata-rata tuh taruhannya nyawa ya. Iya, sangat sensitif lah gitu. Sangat sensitif. Iya. Nah, ada mungkin pengalaman Kang Jajang nih waktu misalkan proyekan ataupun ketika ngukur Kang Jajang yang sampai mempertaruhkan nyawa tuh kayak gimana tuh? Ada nggak tuh? Ada. Dulu 2015 kalau nggak salah di sana ada kerjaan PLTU kan di sana membutuhkan juga untuk bongkar muat si batu baranya. Nah, kebetulan saya bekerja sama dengan salah satu perusahaan kan. Nah, di sana mungkin sebenarnya miskomunikasi aja. Jadi karena adanya miskomunikasi, jadi dari pihak lokal kepada pendatang itu jadi mungkin agak sensi gitu. Jadi dari mulai si alat ukurnya ditahan, orangnya ditahan, tapi alhamdulillah sampai sekarang masih. Iya. Jadi itu tuh sampai ditahan gitu. Sampai ditahan itu sama penduduk lokal gitu. Sama penduduk lokal kan, karena mungkin karena biasa kalau orang sana kan, orang lokal kan harus kita istilahnya maklum lah gitu kan, beda sama, bukan masalah dari segi pendidikannya, mungkin karena adanya miskomunikasi dalam miskomunikasi berarti
Itu dari awal memang bukan salah Kang Jajang tuh Sebenarnya kalau salah dari pihak kita sebenarnya gitu. sebenarnya. Ya karena kita terlalu terlalu gimana ya, jadi pokoknya panjang ceritanya lah Kang. Oh gitu. Ya karena kita juga nggak tahu, kita juga pendatang harus menghormati orang lokal itu sendiri kan, jadi kita juga menghargai lah gitu. Yang penting jiwa jiwa kita, jiwa jiwa personal semua tim kita selamat. Kalau urusan alat kita nomor dua kan lah gitu. Oh gitu. Jadi waktu itu yang ditahan itu alatnya aja atau sama orang-orang ya? Kalau pertama alat Pertama alat. iya, kedua orang, tapi kita ada diskusi Sebentar, orang. iya. Berapa orang itu? Kalau nggak salah berdua Berdua. yang mengoperasikan alatnya. Sebenarnya Yang ditahan, bukan yang berapa ditahan orang? sebenarnya, jadi nggak bisa bekerja gitu. Oh. Jadi kita terkendala dengan alatnya yang sedang ditahan. Jadi gimana ya, jadi bukan istilahnya ditahan, jadi tersendak lah gitulah. Tersentak ya. Lalu waktu itu bisa menyelesaikan masalah dengan orang-orang lokal di waktu itu. Mm-mm. Itu gimana itu? Apakah pimpinannya langsung turun atau gimana itu? Kebetulan dari situ ada pimpinan langsung turun. Iya, sebenarnya masalahnya uang sebenarnya. Uang. Balik lagi ke Balik uang. lagi ke uang. Money Money. gitu. Ya, balik lagi ke uang. Jadi yang penting ada uang jalan gitu Ada aja. uang. Oh gitu. jadi orang-orang lokalnya dikasih uang tuh. Iya, begitu. Berapa itu? Kalau boleh tahu itu nominalnya? Pertama mereka minta itu sekitar 10 juta. 10 juta, iya. Karena mungkin mereka melihat dari kerjaan proyeknya mungkin cukup besar. Jadi mereka itu minta kita nego-nego, jadinya kalau nggak salah hampir 4,5 juta aja. 4,5 juta jadinya Iya. nego-nego. Yang penting kita kerjaan selesai. Kalau urusan uang lah istilahnya di nomor dua kan gitu kan. Yang penting kita kerjaan selesai, memenuhi syarat si perusahaan tersebut. Jadi intinya balik lagi ke nyawa gitu ya. Yang penting nyawanya selamat, aman. Gitu. Oh iya. Soalnya serem-serem kan, orang tahu sendiri kan, serem. Iya. Kalau saya kan beda, istilah kan orang Bandung somea gitu ya. Oh, ya. Iya. Mungkin nggak semua orang kali ya. Nah, gitu. Kayak orang Bandung juga kan somea tapi nggak semua somea. Nah, itu kayak itu juga. Kayak gitu. Balik lagi ke orangnya berarti Iya, ya. balik lagi ke orangnya. Ini boleh ngopi ini? Oh, kopi aja Iya, ngopi iya. sok mangga Ada kopi mangga ini, lajeng minum kan. dulu. Berarti Iya, oh, mantap nih di kopinya, Papua. mantap. Berarti emang sering ke Dulu sering dulu. dulu. Soalnya kan dulu beberapa paket ya, ada hampir 10 paket Mm-mm. kerja itu PLTU itu buat yang terdalam gitu, kayak sampai ke sampai ke kalau nggak salah ke Merauke dulu. Merauke pernah. Sampai salah lahan, kita sudah mengukur semuanya sampai selesai diukur, data sudah ada, ternyata lahannya milik orang lain, berbeda gitu. Iya, iya. Iya, jadi harus ini buat semuanya juga kan, harus istilahnya jadi melihat dari kesalahan, harus benar-benar teliti kalau soal tanah gitu. Oke, berarti bisa dianggap ya Mang Jajang tuh udah keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke udah pernah kan? Alhamdulillah sudah pernah Nah, kalau sudah pernah. ngerasain itu. Tapi kenapa ini belum dapet jodohnya? Sebenarnya kalau jodoh balik lagi ke diri sendirinya gitu ya. Balik lagi Iya. sendirinya. Kalau saya sebenarnya Berarti balik ke Mang Jajang ya. kalau kebanyakan kan, kalau umumnya mempunyai istri itu pengen satu aja gitu. Kalau saya pengen langsung 3 gitu. Iya, 3 langsung sekali. Tapi susah nih, belum lagi cari-cari. belum ya. lagi cari-cari. Jadi mudah-mudahan kedepannya adalah jodoh. Amin, ya. amin. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Amin. Apalagi sekarang kan kuliah. Saya ini mahasiswa nih. Oh, mahasiswa. Mahasiswa, jadi istilahnya banyak lah, istilahnya mempunyai jaringan network, membaur dengan anak-anak muda gitu. Jadi istilahnya siapa tahu kan ada jodohnya juga di sana gitu. Oh, berarti mulai kuliah itu tahun berapa Kang Jang? Kuliah itu baru sebenarnya, Baru tahun berapa itu? baru tahun kemarin 2020. ya. Berarti. Lulus mulai jadi surveyor tadi 2009. 2009. Nah, kenapa baru kuliah sekarang? Mungkin dari segi mindset ya, pemikiran, pola pikir, jadi sudah istilahnya baru kepikiran gimana istilahnya apa,
ada baiknya harus sekolah lagi gitu untuk masa Hmm. depan lah intinya. Ya, soalnya kan kalau dipikir-pikir jadi surveyor itu masa begini lagi kan panas-panasan lagi. Saya kan ini sebenarnya turunan Belanda gitu. Oh, saudara. Nggak pantas lah buat panas-panasan, cocoknya itu di ruangan ber AC Oh, gitu kan. iya. Goreng-goreng nah oke jadi apa ya, jadi amin lah, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan jadi siapa tahu punya konsultan sendiri Amin, kan, amin. siapa tahu, amin lah, mudah-mudahan cita-citanya itulah harus tinggi lah. Harus tinggi ya. Oh, berarti memang baru dapat hidayahnya. Amin, Hidayahnya amin. tuh Iya, baru tahun kemarin iya. kuliah. Pokoknya kejarlah ilmu setinggi mungkin lah. Nah, Iya. benar-benar. Ngomong-ngomong nih, by the way, ngambilnya jurusan apa nih, Mangnya? Sekarang beda, sekarang bertolak belakang. Wah, kenapa Iya. bisa tuh? Karena mungkin saya lebih lebih tertarik ke dunia memasarkan gitu. Karena saya kalau memasarkan diri sendiri ke cewek-cewek saya jago gitu Oh kan. gitu. Iya, jadi siapa tahu buat memasarkan suatu proyek, memasarkan suatu produk, siapa tahu bisa gitu. Makanya masuk ke market, ke manajemen pemasaran ya. Manajemen pemasaran. Jadi sekarang Iya, ngambilnya manajemen nih. manajemen. Manajemen ya, dah. Jadi buat teman-teman rekan-rekan yang butuh apa pendamping hidup nih masih jomblo nih. Iya, ditunggu. Ditunggu. Mudah-mudahan cepat lulus ya Amin, kalian. amin, Nah, amin. kita balik lagi nih ke tentang ngebahas tentang surveinya Kang Jajang nih. Iya. Ada nggak pengalaman yang berkesan waktu ketika mungkin Kang Jajang ukur atau gimana itu? Kalau berkesan banyak, kalau berkesan Banyak. ada suka dukanya banyak. Sebenarnya kalau jadi surveyor itu harus apa ya, harus berani lah. Kalau Berani. iya harus berani, apalagi kalau kerjaannya kebanyakan di hutan kan. Kalau saya biasanya ngerjainnya itu, kalau kerjaan di hutan itu harus bisa membaur dengan warga lokal gitu. Kalau kesan-kesannya itu banyak lah, banyak tragedi-tragedi ya pokoknya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah nggak ada. Tergantung kitanya. Tergantung Iya, ya. kita harus bisa membawa diri, kita sedang di mana kan. Istilahnya harus, kalau kata orang Sunda itu kudu bisa mawa beteng sorangan lah Bisa gitunya. membuat yang Kudu seorang. bisa mihapekeun lah Nah, itu gitu. tuh apa artinya tuh? Ya artinya harus bisa beradaptasi di tiap daerah, itu harus bisa, istilahnya harus bisa, jangan terlalu gimana lah, jangan terlalu, harus bisa rendah hati gitu, mengikuti semua yang ada di situ gitu. Oke. Nggak paham Kang Septian ya. Kalau Karena saya kalau ngobrol muter-muter, kalau saya ya muter-muter. karena nggak ngerokok biasa begini. Oh iya. Ngerokok dulu, ngerokok Boleh, dulu. boleh, ini boleh ngerokok, boleh, sambil siap. sambil Makasih ngerokok nih. aja Ada nih. nih rokok, aduh. Biasa kalau orang lapangan suka merokok kan. Kalau Iya. nggak merokok itu mending merokok daripada nggak Minum. daripada minum itu. Oh, ini pilih Daripada ngerokok makan, gitu. Oh. kebanyakannya itu lebih baik telat makan daripada telat merokok begitu. Ini nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa, Nggak ngerokok apa-apa. aja sambil ngerokok aja nih, santai aja. Nah, oh berarti tadi ada tragedi-tragedi ya. Banyak. Nah, di samping tragedi itu ada nggak tragedi yang mengerikan gitu dari pengalaman Kang Jajang sendiri? Sebenarnya kalau untuk surveyor, kalau soal tanah nih ya, yang mengerikan itu soal tanah itu nggak bisa sembarangan kita mengukur itu. Saya pernah kerja di Cianjur, masuk kerja sebagai mitra lah ya, bekerja sama dengan BPN Cianjur. Ada kerjaan pemerintah, kerjaan PTSL sertifikat kalau nggak salah. Nah itu kalau untuk pengukuran sertifikat itu kan alangkah baiknya itu kita itu harus teliti, harus baik-baik dengan warga lokalnya gitu. Soalnya kan kalau urusan tanah itu sensitif, Ya. urusannya dengan istilahnya sampai mati pun ke bawah gitu, nggak bisa sembarangan. Paling begitu kalau urusan itu, kalau urusan suka dukanya Suka begitu. duka. Iya. Kalau misalkan dalam hal mistis gitu, karena memang kan kebetulan teman-teman Septian juga kan banyak juga yang surveyor. Iya. Nah, ada yang pengalamannya itu cerita mistisnya kayak gini. Nah, itu Kang Jajang sendiri yang paling mistis gitu, yang paling horor itu ada nggak? Yang paling horor itu kebanyakan di Kalimantan. Kalimantan. Nah, itu gimana itu? Banyak mistisnya itu, banyak istilahnya kayak yang kayak Susana itu, yang kayak anu aya pujitan hungkulnya naon teh nya teh.
Iya, kujang, kujang, iya, kuyang. Nah, banyak yang kayak gitu. Jadi sebenarnya dari sugesti kita juga, kita jangan terlalu, kalau percaya kita harus percayalah gitu. Kalau untuk urusan harus, istilahnya harus berani aja kita. Kalau kita berani, kalau kita, apalagi kita kan sebagai agama Islam gitu kan, kita istilahnya regreg lah gitu, kita punya istilahnya punya pondasi gitu kan. Sebenarnya kalau untuk bisnis itu balik lagi ke diri kitanya, apakah kita itu harus bisa istilahnya terhadap lingkungannya harus baik, terhadap orang-orangnya juga harus baik, mengikuti di daerah itu tersebut adat istiadatnya gitu, Oh, cari aman aja lah cari gitu aman ya. aja. Oke berarti. Nah, oke lanjut lagi ya Kang Jeng ya. Siap. Sambil ngopi ya, nggak apa-apa ya, Iya. sambil ngopi. Ini kopinya enak, ini kopi apa ini? Nah, itu kopi yang disponsorin emang dari BNT nih. Kita kadang kita juga ngejual kopi, kopi Puntang. Saya alhamdulillah semenjak kerjasama dengan BNT ya, dari 2012 saya kan, kalau BNT istilahnya udah pada tahu lah kalau di Bandung ya. Dari segi alatnya, dari segi istilahnya pelayanannya gitu. Saya tiap kalau ada proyek, kalau ada apa-apa kesulitan tentang alat, pasti saya langsung ke BNT saya. BNT Bandung. BNT Kalau Bandung. dulu yang di sana di daerah Bale Endah itu di kompleks wartawan ya, komplek wartawan. Sekarang alhamdulillah melejit besar sekali alhamdulillah. Iya, udah rezekinya Kang Jang ya BNT kayak gini. Udah jalannya. Siapa tahu apa ininya apa bosnya bisa bekerja sama buat istilahnya buat proyekan lagi kan. Gampang nanti disampaikan. Karena emang kan bos di sini juga kan emang supel orangnya, humble. Enak gitu ya, kan. siap ngebantu juga kayak gitu. Alhamdulillah. Balik lagi nih ya. Masalah horor kayak gitu. Nah, Kang Jajang sendiri pernah nyaksiin nggak tentang misalkan ngelihat yang mistis-mistis gitu, langsung nyaksiin gitu? Kalau itu amit-amit ya, kalau itu ya. Kalau untuk suara, kalau untuk penampakan, alhamdulillah belum pernah, alhamdulillah. Cuman suara-suara aja gitu. Paling begitu aja. Kalau sebenarnya capek kalau jadi surveyor itu, makanya saya bukan berhenti ya, lebih meningkatkan daripada istilahnya saya itu mempunyai pemikiran dari kenapa sih saya nggak bisa mempunyai proyek itu sendiri gitu. Kenapa saya harus ikut sama orang lain gitu, kenapa kita harus gimana ya, jadi intinya alangkah baiknya kita itu yang mempunyai proyek itu sendiri gitu ya. Jadi bisa bagi-bagi rezeki. Apalagi juga kalau ya? Surveyor itu kan nggak ada asuransi kan. Iya, kita itu istilahnya nggak semua mungkin. Nggak semua. Kayak perusahaan BUMN masa sih nggak diasuransi? Nah, kalau perusahaan BUMN pasti itu. Kayak gitu kan? Iya. Kebanyakannya begitu kalau kebanyakannya. Tapi nih, tunggu dulu nih ya, sebelum kita panjang nih ya. Nah, dengar-dengar nih ya. Gua pernah dengar nih bahwa kalau Kang Jajang tuh ada pengalaman waktu di Kalimantan ya, kalau nggak salah. Kalimantan yang temennya tuh motongin tali itu jadi gatal-gatal, itu gimana itu? Itu ceritanya tuh. Oh iya, betul. Di kalau nggak salah dia di jadi gitu. Ada rencana buat flyover apa ya, buat menurunkan si batu baranya itu tersebut kan. Jadi kan di sana ada survei batimetrinya juga, survei kedalaman. Kita mencari kedalaman lautnya, kedalaman lautnya sama kecepatan arusnya, pasang surut. Nah, kebetulan pas waktu kita butuh perahu nih ya, kita kekurangan tali nih buat mengikat si alat itu tersebut kan. Nah, ada sebelah di pinggirnya itu ada perahu. Kalau nggak salah teman saya nyuruh ke salah satu tim gitu kan buat motongin tali. Kita kan istilahnya nggak izin lah gitu kan. Bukan jadi karena mungkin sedikit kan, karena hal sepele gitu kan. Jadi pas kita motong, pas si orang yang punya perahunya datang, ketahuan gitu kan, ini talinya ada yang putus gitu kan. Terus mereka istilahnya jadi kayak teman saya yang motongin si alat itu kan, langsung motongin si tali itu langsung matanya itu bengkak. Itu
langsung bengkak waktu motong tali. Jarak 1 hari, karena 1 hari? ditanya sama yang punya perahunya, dia nggak ngaku kan. Oh, Iya, kita juga bukan nggak ngaku, kita juga kan diem aja nggak tahu gitu kan. Tapi pas waktu besoknya itu teman saya yang motongnya dia langsung bengkak gitu. Ada teman, salah satu teman. langsung. Nah, itu emang dari motong tali aja langsung bisa terjadi bengkak mata gitu. Iya, sebenarnya salah kita juga. Kita nggak izin sebenarnya. Bukan, tapi maksudnya kok bisa gitu? Karena mungkin daerahnya daerah mistis, mungkin kan daerah-daerah itu kan Oh, pedalaman. Balik lagi ke kitanya juga, kita jangan sembarangan mengambil barang-barang orang lain, harus tanpa hmm. seizin kan. Permisi lah, begitu betul. Kalau itu jadi istilahnya kita itu menyolong lah gitulah. Oh iya, Jadi mereka juga kan istilah yang punya barang itu mereka nggak rela gitu kan, bukan nggak rela tanpa izin gitu iya kan. iya. Kebetulan mereka itu mungkin ilmunya pada tinggi-tinggi gitu. Jadi kalau Iya, kalau iya, kita kalau dari Bandung yang tinggi itu kan badan. iya. Kalau mereka ilmu yang tingginya itu Ilmu iya. ya. Jadi jarak sehari teman saya bengkak, mereka minta ganti rugi gitu Oh, kan. minta ganti rugi. Kalau nggak diganti rugi, teman saya nggak bakalan sembuh gitu. Oh, berarti memang awalnya tuh salah tim Iya. Kang Jajang. Banyak Kan- kecerobohan sebenarnya. Betul, nggak izin dulu Iya. ya, karena emang apa mau barang sekecil apapun kalau itu Betul, milik betul. orang lain seharusnya kita izin dulu ya. Iya betul, makanya saya makin kesini harus belajar dari kesalahan lah gitu. Betul. Lebih baik istilahnya merendah buat meninggi lah begitu. Hmm, Kalau kayak semacam barang-barang kayak gitu janganlah kalau bisa, Jangan. apalagi sampai dibawa pulang kayak barang-barang mistis, janganlah. oh, itu berarti bisa sembuhnya tuh gimana? Sembuhnya itu ya balik lagi ke uang. Ada uang sembuh gitu. Oh, ada uang Balik sembuh. lagi, iya. Oh, nah ini berapa nih nominalnya nih? Nominalnya mereka minta 1 juta. 1 Iya, juta. kalau kita demi keselamatan kan istilahnya lebih baik kasih lah. Yang penting Oh. lah, yang penting selamat. Tapi lumayan ya itu. Mm-mm. Jadi banyak juga yang memang di luar-luar logika gitu ya, di Betul. proyek ataupun mungkin pengalaman Kang Jajang ya. Contohnya Ada. kan itu dari potong tali itu aja mata bisa bengkak kayak gitu kan. Apalagi motong yang lain. Nah. Nah, itu bahaya, itu janganlah, Bahaya. jangan sampai. Jangan deh. Buat para surveyor pokoknya jangan, harus bisa jaga diri. Jangan sampai gimana ya, harus punya adab-adaban di tiap daerah itu tersebut gitu. Betul, berarti balik lagi ke adab ya. adab. Percuma adab. kita ilmu tinggi-tinggi tapi adabnya nggak Nah, ada. Iya, betul. Betul ya. Ya, mengutip dari kalau nggak salah Askar Hafiz, Askar Hafiz ya, siapa itu? puncak dari ilmu itu adab-adaban. Adab-adaban. Betul. Makanya saya kesini banyak berpikir, ya benar. Makanya carilah yang barokah. Yang barokah ya sebenarnya. Oke, nah itu kita ngebahas dukanya. Nah, Duka. kalau sukanya jadi surveyor Oh, lagi, kalau sukanya jangan ditanya, kalau sukanya Gimana? pokoknya apalagi aja. Lihat dari perempuannya juga. gimana? Iya, Tapi kan pokoknya. emang Iya. kalau nggak salah nih ya, takutnya saya salah. Itu memang termasuk nominasi tercantik di dunia juga kalau nggak salah ya. Iya, betul. Kalau nggak salah, nggak tahu dunia nggak tahu Asia, lupa lagi saya. Nah itu mungkin kenapa nggak cantol-cantol aja satu-satu gitu maksudnya. Melihat dari kebanyakan dari para senior saya Senior, gitu ya. kan ya. Janganlah kalau sama dan ya Kan mungkin semua juga mungkin. semua juga yang tergantung dari niat kitanya aja. Niat kita Kalau nyanyi. niat kita baik sama perempuan, kita ingin serius kan, alhamdulillah welcome lah mereka juga. Ya karena kan gitu. gini bro, gue gak setuju kalau misalkan ada yang bilang apa ya, nikah sama orang itu akan bisa balik-balik, ada yang bilang gitu kan. Oh, nikah sama orang Lagi ke uang. nah balik kalau menurut gue gitu balik lagi ke orangnya kan. Ada karena memang temen gue tuh yang orang Bandung asli nikah dan orang dia fair aja gitu, dia nggak lupa sama keluarganya. Kan ada yang bilang kalau nikah sama orang luar tuh bakalan apa, lupa keluarga, nggak balik-balik lagi gitu. Padahal itu memang mitos, mungkin nggak tahu ya, wallahu alam kita kan. Tapi balik lagi ke orangnya kayak gitu. Nah, yang paling seneng itu gimana tuh dia pengalaman proyek itu dalam surveyor selama ini? Yang paling senang itu kalau kita sudah kumpul dengan
dengan istilahnya sesama. Kalau surveyor kan kebanyakannya ditaruh di mana gitu kan. Betul. Yang paling senang itu kalau sudah kumpul sama teman-teman surveyor satu kampung, kita ngukur bareng, banyak istilah kekeluargaan lah gitu. Jadi kita mencari perempuannya juga bareng-bareng Bareng-bareng. gitu, iya. Ini Kang Jajang nih. Uang. Terima uang. Jadi Kang Jajang tuh mentang-mentang belum nikah mungkin ya, Iya. jadi kayak perempuan-perempuan gitu. Iya. Berarti Penting suka sih. main-main perempuan nih. Kalau main perempuan enggak. Oh enggak. Iya, kalau main perempuan. Kalau bermain itu sepak bola Sepak bola. sebenarnya. Iya. Kalau perempuan itu jangan dimainin lah. Oh jangan dimainin ya. Jangan sampai lah. Jadi berapa perempuan nih udah di PHP-in sama Kang Jajang nih? Kalau di PHP-in, saya bukan orang PHP, Oh, orang bukan PHP, iya, orang Ciluncat ya. saya orang Ciluncat ya. Kalau saya kalau sama perempuan kalau sudah satu saya. Udah satu-satu. Iya. Oh, berarti tipikal yang setia memang Setia, Kang Jajang. betul, setia sama ini sama itu. Oke. Nah, begitu. Apa di balik bahas perempuan nih? Kang Jajang nih kesehariannya nih selain kuliah ngapain aja ini sekarang? Kalau sekarang kebanyakannya lebih ke memasarkan alat-alat ukur. Memasarkan alat-alat ukur. Lebih menjemput bola ke tiap perusahaan menawarkan alat-alat ukur. Oh. Iya, kalau untuk proyek mungkin alhamdulillah ada aja gitu kan. Kalau untuk tapi nggak rutin gitu. Tapi kalau untuk lebih memasarkan lebih fokus lah. Sekarang lebih fokus ke dunia memasarkan alat-alat itu tersebut gitu. Berarti di samping Kang Jajang memang punya pengalaman di bidang proyek, Gitu. memasarkan alat berarti memang tahu alat-alat ukurnya juga gitu ya Kang Jajang. Kalau untuk tahu semuanya enggak lah gitu ya. Enggak. Ya, soalnya kan beda sekarang zamannya itu lebih digital gitu kan. Lebih ke istilahnya banyak produk-produk yang lebih istilahnya yang belum saya banyak ketahui gitu. Yang istilahnya masih ketinggalan lah saya juga gitu. Kalau untuk soal alat. Emang alat apa yang sering dipakai Kang Jajang Kalau saya biasa pakai alat itu yang Topcon, Sokia, dua aja itu kebanyakannya bolak-balik. Nah, kenapa enggak alat lain? Mungkin karena lebih kebiasaan dari dulunya itu memakai alat itu gitu. Lebih simpel juga kan, lebih saya kalau suka ngerental ke BNT itu kayak Topcon, kayak Sokia gitu. Nggak ada yang lain, paling gitu aja. Oh, paling gitu aja. Oke, di balik pengalaman yang memang udah kehitung banyak dong dari 2009, terakhir ngukur berarti tahun berapa? Terakhir ngukur 2020 awal. 2020 awal. Nah, 2009 sampai 2020 itu berarti 11 tahun ya? Alhamdulillah 11 tahun. Berarti memang pengalamannya itu memang udah expert Kang Jajang tuh ya masuknya. Kalau untuk dari segi pengalaman masih banyak lah yang lebih pengalaman dari saya gitu. Iya. Masih banyak kekurangannya. Nah, mungkin nih Kang Jajang kan udah 11 tahun tuh bukan hitung sebentar. Iya. Udah cukup lama itu. Kalau misalkan Kang Jajang di kuliahin udah profesor mungkin ya. Amin. Kalau gitu. Nah, berarti ada nggak nih tips buat rekan-rekan atau teman-teman yang nonton podcast kali ini, tips waktu misalkan jadi surveyor tuh kayak gimana atau ketika ngukurnya gimana, ada nggak tipsnya? Kalau untuk dari saya mungkin lebih ditingkatkan lagi dari segi keilmuannya. Iya, lebih soalnya kan kalau untuk dari sekarang itu zamannya itu zaman digital gitu kan. Lebih simpel gitu kan, kalau istilahnya dunia di tanganmu gitu kan. Word in your hand. Betul. Word in your hand. Nah, itu betul pas sekali. Jadi kalau tips dari saya itu lebih kejarlah ilmu setinggi mungkin lah. Lebih terus belajar gitu. Cepat puas. Nah, begitu betul. Berarti memang kita masih perlu belajar ya, walaupun betul. misalkan Kang Jajang walaupun kita pengalaman kita udah expert, tapi tetap kalau cari ilmu itu harus terus ya. Alhamdulillah betul. Nah, ada lagi mungkin yang mau disampaikan sama teman-teman buat rekan-rekan surveyor nih yang baru-baru ini, apalagi kan nih sekarang tuh ada jurusannya di SMK kan? Ya, ada. Kalau nggak salah tuh sekarang ada jurusan SMK nih. Mungkin buat rekan-rekan SMK nih yang atau yang sebentar lagi lulus, ada nggak
Kalau dari saya mungkin kalau untuk Mungkin supaya tidak putus asa dalam mencari pekerjaannya, atau dari mengukur tuh jangan kaget atau gimana gitu. kalau dari saya lebih ditingkatkan lagi untuk belajar, mungkin dari segi keseriusan dalam mengambil ilmu itu tersebut gitu kan, lebih istilahnya gimana ya. Jadi kalau untuk surveyor itu kebanyakannya itu kita harus banyak 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 bersyukur lah gitu, dari segi keilmuan, dari segi, soalnya kalau untuk pekerjaan untuk para surveyor itu alhamdulillah nggak bakalan redup lah gitu. Ada terus lebih ditingkatkan lagi intinya untuk kreativitasnya lagi gitu. Oh, oke, berarti gitu ya teman-teman ya. Karena memang jurusan survei itu yang segmented ya, Segmentif, nggak yang umum gitu, nggak umum. Jadi iya, memang kalau pekerjaan pasti ada kayak gitu ya. Sedangkan ada kan aja. di samping itu lagi pembangunan di Indonesia itu lagi banyak kayak gitu ya. Ya, sekarang lagi pemerintahan Pak Jokowi itu alhamdulillah kerjaan kebanyakannya itu sekarang kan proyek Pak Jokowi itu kerjaan menyambungkan dari pulau ke pulau gitu. Jadi Hmm, kalau banyak yang dikirim ke pulau mana, sampai ke pulau yang terpencil, banyak kerjaan-kerjaan. banyak ya. Iya, nggak berhenti lah intinya. Nah, masalah pulau nih, pulau yang memang apa ya, pengalaman Kang Jajang tuh kalau nggak salah tuh Kang Jajang tuh pernah ngukur di Sabang ya, Is, ngukur betul betul. batimetri yang waktu itu katanya tuh perahunya tuh tiba-tiba mati nih, Oh terombang betul. ambing di tengah laut. Hmm. Berapa jam itu, berapa lama itu? Kalau nggak salah itu sampai 1 jam kalau nggak 1 jam salah, tengah iya. laut. Jam berapa Hmm. itu, jam berapa? Sore itu Sore. menjelang mau mau turunnya matahari itu. Nah, itu Jadi kenapa itu bisa mati kayak gitu, emang nggak dicek dulu sebelum berangkat atau gimana? Kan sebaiknya kita cek dulu atau gimana? ya mungkin dari nahkoda kita gitu kan. Koda. Si nahkoda perahunya, kita nggak istilahnya yang harusnya buat berapa jam harus habis sekian liter berapa gitu kan. Ini udah kita berlebihan lah gitu untuk pengukurannya, kita kehabisan bahan bakar. Alhamdulillahnya di sana orangnya kan support gitu kan, dari orang lokalnya mereka membantu kan, banyak banyak bergotong royong gitu kan. Alhamdulillah yang penting orang-orangnya itu terselamatkan, itu aja. Terselamatkan. Hmm. Berarti waktu terombang ambing itu apa yang dipikirkan Kang Jajang? Yang dipikirkan kalau sama saya itu belum nikah. Belum nikah. Hmm. Belum nikah Saya itu ya? belum nikah ini, aduh. Jadi Hmm. gimana gitu ya kalau terombang ambing, apalagi di tengah laut kan, Hmm. amit-amitnya ya, tapi untungnya masih selamat. Alhamdulillah, Untungnya nih masih di tayungan. di tayungan. Berarti kalau dari proyek tersendiri nih, proyek yang paling ekstrim itu rata-rata tuh di darat atau di laut? Kalau untuk di darat itu nggak terlalu kalau menurut saya. Kalau di darat itu yang harus kita jaga itu dari segi orangnya, dari segi orang-orang lokalnya, karena kan urusannya dengan tanah kan. Kalau untuk di laut kita istilahnya harus bisa tahu kondisi cuaca kan, cuaca di sana itu kayak gimana arusnya itu. Jadi harus banyak membaur dengan nelayan, begitu saja. Jangan lupa berdoa lah itu intinya. Tapi tetap bersosial berarti ya. Bersosial Sosial harus itu nomor satu berarti nomor kalau satu. dalam surveyor ini. Betul sekali. Oh, Harus bisa beradaptasi. harus bisa beradaptasi. Oke. Berarti itu juga salah satu tips ya untuk rekan-rekan. Jadi kalau misalkan sebelum berangkat ataupun sebelum proyek, sebaiknya alangkah baiknya kita cek terlebih dahulu dari Betul. alat, kesiapan mental tim maupun diri sendiri, dan kayak perahu gitu akomodasinya ya. Iya, betul. Lebih baik kayak gitu. Yang paling jauh nih Kang Jajang pengalaman di mana? Yang paling jauh saya di perjalanan, kalau melihat dari perjalanan yang paling jauh itu di Pulau Natuna. Natuna. Dari Natuna itu ada pulau lagi kalau nggak salah, Pulau Subi. Pulau Subi. Nyebrang lagi dari Natuna itu sekitar 15 jam ke Pulau Subi. Itu 15 yang jam? paling Nggak naik pesawat atau gimana gitu? Atau emang nggak ada pesawat? ada pesawat. Nggak ada. Kalau di Natuna nggak ada. Kalau di Natuna ada. Di Natuna, Tapi kalau di mau Pulau nyebrang lagi Subinya. ke Pulau Subinya nggak ada.
15 jam berarti itu Aksesnya itu setengah hari tuh ya? pakai ferry. Kapal feri. Oh. Kadang bisa ferry, bisa kapal bongkar muat Mm-mm. kayak perintis kalau nggak salah. Oh. Di itu ngerjain proyek apa itu? Kerjaan dermaga itu di sana. Dermaga. Iya. Kerjaan dermaga buat para nelayan, buat bongkar muat ikan. Soalnya produksinya bagus di sana. Oh, di sana Iya, tuh. Memang penghasil. pusatnya atau gimana itu? Bukan pusat, jadi adalah gitu penghasil ikan dari si desa itu tersebut gitu. Lebih dan dari segi pemerintahnya itu juga lebih istilahnya alhamdulillah bagus buat si pulau itu tersebut. Kalau cewek-ceweknya bagus. Kalau ceweknya alhamdulillah. Alhamdulillah bagus. Alhamdulillah. Soalnya kan Laut Cina Selatan. Jadi balik lagi tetap ke cewek nih kalau Kang Cewek, Jajang iya. ini. Ini ada di YouTube kan ini? Ada. Apa Langsung nama aja ini? subscribe BNT channel 1. Oh, siap. Ya. siap. Nah, balik lagi ke cewek. Soalnya nanti kan saya diundang nih sama BNT nih mau liatin sama cewek Oh, saya kan. katanya belum ada cewek, katanya nyari-nyari tadi. Kalau cewek banyak. Kalau Cewek banyak, iya. berarti bukan tipe Bukannya Cynthia banyak, nih. jadi ada teman. Kalau untuk Teman apa ini? teman-teman lah. Teman-teman. Iya. Kalau yang di hati masih alhamdulillah satu aja. Masih satu Iya. aja. Berarti awas nih ya. Untuk perempuan-perempuan khususnya mahasiswa temannya Kang Jajang nih, hati-hati. Apalagi nih. di universitas ini di Inaba kan, kuliah di Inaba. Oh, di Naba. Iya, kalau manajemen ceweknya itu banyak. Banyak. Banyak pokoknya. Tapi tahu banyak dari mana, sedangkan kan masuk kuliah tuh 2020. Nah, berarti belum pernah ketemu dong. Biasanya kan online sekarang tuh. Ya lihat di daring aja Aja. Berarti daring itu bukan lihat dosen ya, lewat ceweknya kayaknya. ceweknya. Lewat Ceweknya ceweknya. juga aja nilai plus lah gitu. Aduh, ini harus ditandai nih untuk Pak dosennya, Bu dosennya. Alhamdulillah gitu kan, dari pemerintah melihat dari COVID sekarang gitu kan, gimana istilahnya dengan adanya virus sekarang ini gitu kan, Ya, si pemerintah itu bisa memaksimalkan untuk supaya si masyarakat itu bisa belajar dengan baik gimana gitu kan, dengan cara daring gitu tersebut. Alhamdulillah itu bagus. Alhamdulillah. Berarti ya Jangan berhenti mencari ilmu gitu kan. berarti Meskipun mencari banyak rintangan, banyak apa-apa gitu. Oke, nah. Ngomong-ngomong kuliah berarti ya. Punten nih Kang Jajang, kalau boleh tahu Ya. umur sekarang berapa nih? Kalau umur sensitif ya, kalau umur ya. Tapi kalau melihat dari raut muka saya menurut Kang Septian berapa Di nih? 40-an nih kayaknya. Sekarang umur menuju ke 28. 28 berarti kelahiran 97 bukan? Bukan. 93. 93 ya. Oh, 93. berarti memang umur yang cukup matang nih. Matang. 27 tadi. 27 kan? 28. 28. Nah, berarti masuk kuliah tuh 27. 27. 27. Berarti dari tahun 2009 baru dapat hidayah kuliah tuh di umur 27 berarti. 27. Nah, ini bagus juga nih untuk motivasi nih rekan-rekan nih yang apa ya, saya emang nggak kuliah mah gimana. Nah, oke, tunggu sebentar ya. Jangan nih, kita iklan dulu, ada azan dulu ya, sebagian kita dengerin dulu. Oke, pause dulu ya. Pause dulu, oke. 1, 2, 3. Nah, oke, balik lagi teman-teman. Nah, puntennya tadi kagak kuadan, kagak azan lain, punten Kang Jang ya. Penting ya, Penting ya, azan mahnya penting. Oke, balik lagi ke pembahasan tadi ya, ke Siap. topik tadi. Topik orang mana sih topik teh? Topik hidayat. Topik hidayat. Pengalengan. Gini nih, dengar Kang Jajang tuh pernah ngukur salah satu gedung yang memang sudah sejarah di Kota Bandung. Itu Gedung Sate. Betul. Nah, itu metodenya yang digunakan biasanya kalau ngukur gedung sate ataupun gedung apa itu kayak gimana metodenya? Kalau untuk metode sama saja sebenarnya. Apalagi kalau untuk kayak gedung kan lebih sensitif lah. Menggunakan alatnya juga kalau bisa yang laser gitu kan. Yang laser. Kalau untuk metodenya seperti rangka awalnya dulu poligon seperti itu. Untuk koordinatnya pakai koordinat yang langsung ke big. Sama aja kalau untuk metode sama Metode aja. mah gitu-gitu aja berarti ya. Yang penting safety diutamakan. Safety apa tuh? Safety. Berarti dari metode itu ya. Nah, oke, dari alat tersebut nih Kang Jajang biasa ngambil dari mana? Kalau ngambil ya pasti dari BNT lah. Dari BNT lah. Ya. Soalnya saya kalau
sudah istilahnya sudah satu pemikiran lah kalau sama BNT. Alhamdulillah dari segi pelayanan juga sudah enak. Oh, udah enak ya. Betul. Nah, emang di rekan-rekan BNT juga dari dulu sama Kang Jang itu udah apa ya? Udah klop banget ya. Iya. Memang Soalnya kan dari saya pernah bawa juga salah satu dari tim BNT ada. Kalau sebenarnya bukan timnya, saya juga istilahnya sudah seperti keluarga. seperti keluarga lah Keluarga. gitu, betul. Soalnya saya juga, apalagi kalau saya juga kan ibaratnya pengen lah disebut istilahnya keluarga BNT juga, karena istilahnya lebih alhamdulillah gitu kan, terjalin kerjasama yang baik. Pernah ngambil tim BNT buat ikut sama saya gitu. Mudah-mudahan kedepannya kan bisa lebih ditingkatkan lagi untuk kerjasamanya. Amin. Amin, amin. Nah, untuk harga sendiri menurut Kang Jajang BNT itu seperti apa? Dari harganya, pelayanan kayak gitunya gimana? Kalau untuk harga normal ya, Hmm. kalau untuk harga normal istilahnya harga sama dengan kualitas lah Hmm. begitu. Kalau untuk soal harga, yang penting dari segi alat ukurnya, dari segi pelayanannya baik semua, alhamdulillah. Baik semua. Alhamdulillah. Dan memang kebetulan juga kita ada program member ya. Kalau misalkan ke member kita harganya nggak kasih normal, malah abnormal, betul kan? Betul, betul. Abnormal malah seperti kadang-kadang harga kita kasih ke harga seperti reseller lagi. Betul. Kalau memang sudah langganan. Nah, kebetulan nih ada promo juga nih dari kita Total Session. Nah, coba bro, punten bro. Ya, Nah, ini bisa dilihat ya si alatnya nih. Kita pinggirin dulu. Nah, ini adalah Total Station Topcon GM52. Nah, ini sedang promo gede-gedean. Kalian bisa lihat harganya di marketplace manapun atau di toko manapun, perusahaan manapun. Ini paling murah. Mau tahu harganya? Cek aja langsung di website kita. Kayak gitu. Nah, ada satu lagi alat yang sejenis dan adik kakak seperti ini. Kita pinggirin dulu. Nah, ini alatnya. Nah, ini itu Total Session Topcon GM55. Nah, perbedaannya apa? Topcon GM55 dan 52 itu. Kalau 52 itu dia dua display. Nah, ini cuma satu display kalau 55. Nah, lalu kenapa namanya 52? Kan 52 itu dua display. Nah, kenapa yang satu itu bukan 51 gitu? Nah, bukan, karena kita ambilnya tuh bukan kita sih, memang dari Topcon ya. Dari Topcon itu ngambil angka 52 dan 55 tuh dari akurasinya itu sendiri. Kalau 52 akurasinya tuh 2 detik. Nah, kalau 55 akurasinya tuh 5 detik. Nah, ini harga dijamin murah. Kalau yang ini di bawah harga yang 52 tadi. Nah, ada satu lagi cuman kebetulan alatnya di bawah, yaitu bisa dilihat di gambar ini, itu Total Station Sokia IM52. Nah, itu harga paling murah. Langsung saya sebutin ini karena ini lagi promo di 65 juta udah termasuk pajak. Jadi langsung saja buruan, oke? Nah, kayak gitu. Itu untuk alatnya. Nah, ini kita ke bawahin dulu ya. Power nih. Nanti kalau celaka kasbon. Nah, kayak gitu. Nah, oke. Nah, sebelum kita akhiri podcast ini nih, Kang Jang, ada nggak tips buat orang-orang surveyor pemula ataupun profesional kayak gitu, dari segi misalkan ngukur atau gimana, ada tips lagi nggak? Kalau dari saya mungkin lebih ke mental ya. Mental. Mental kenapa harus mental? Karena untuk jadi seorang surveyor itu banyak istilahnya banyak apa ya bahasa Indonesia nanti Kumata. banyak tekanan gitu sebagai surveyor itu, karena kita itu harus bersedia ditempatkan dimanapun gitu. Tempatkan manapun juga ya. Saya kalau ditempatkan di istilahnya di daerah-daerah yang sensitif dari segi rawan gitulah, dari daerah-daerah rawan. Rawan apa nih? Rawan janda, rawan apa nih? Kalau untuk rawan janda saya lebih berani. Pokoknya buat untuk para surveyor lebih ditingkatkan lagi untuk dari segi keilmuannya, lebih kreativitas dan lebih istilahnya pokoknya adab-adaban. Ya, balik lagi tadi kayak apa? Askar Hafiz tadi apa? Menurut Askar Hafiz ya, puncak dari ilmu itu adab-adaban. Berarti kuota di podcast kali itu puncak dari ilmu itu adalah adab-adaban. Oke, teman-teman. Nah, hatur nuhun ke Kang Jajang udah mau
bersedia masuk di acara podcast kita ini. Nah, ada oleh-oleh juga satu lagi nih. Siap. Oleh-olehnya ini kopi asli Gunung Puntang. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman ya. Nih kopinya ini asli ya, asli dari Gunung Puntang. Kopi Puntang. Ini yang ini diseduh ya? Betul. Nah, kerasana tuh kumaha Kang Jang tah. Nice. Nah, ini kopi mana itu? Gunung Puntang ini langsung dari Azahra Kopi. Jadi kalian bisa order aja, langsung hubungi ke nomor yang di bawah ini, oke? Ini Kang Jang. Siap. Kanggo oleh-olehnya, Terima punten. kasih banyak. Terima Hapunten kasih banyak ya. untuk BNT. Kanggo Kang Jang, mudah-mudahan apa ya dilancarkan rezekinya, kuliahna sing lulus, Amin, amin. sarang apa ya sama semoga dapat jodoh cepat-cepat ya. Amin, amin. Jangan selalu itu PHP-in cewek terus. Saya terima kasih banyak nih sudah diundang ke sini. Mudah-mudahan kedepannya untuk BNT lebih baik lagi. Amin. Lebih baik lagi. Buat pribadi saya juga, saya alhamdulillah sekali. Amin. Oke, berarti Siap. kita langsung tutup saja. 1, 2, 3, close again.